Jadi nggak perlu cari Allah, Allah dekat. Ya, tidak perlu cari-cari Tuhan, Tuhan Maha ada. Sehingga perlu dibuktikan dirinya ada. Kapan الحكمة 29 شتان بين من يستدل به أو يستدل عليه. المستدل به عرف الحق لأهله فأثبت الأمر من وجود أصله، والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه، وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه، ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه. Udahlah, saya terjemahin ala saya aja lah. Jadi orang yang sedang belajar makrifat itu dua jenis. Ada dua. Orang yang mengenal Allah, mencari Allah dengan Allah. Yang kedua, orang yang ingin bermakrifat, mencari Allah, belajar agama, ingin mengenal Allah tapi bukan dengan Allah, dengan alam. Gimana cara mengetahui Allah itu ada? Lihatlah alam, gitu kan? Kayaknya itu udah lumrah ya, benar? Apa bukti Allah ada? Ada alam, ada ciptaannya. Seandainya nggak ada ciptaan ini, Allah ada nggak? Tahu dari mana? Tuh, dibolak-balik. Jadi orang yang berdalil dengan ciptaan bahwa ciptaan ini bukti ada pencipta, seandainya dia nggak menemukan penciptaan itu, maka dia akan menolak adanya pencipta. Maka ini terjebak kepada sang pencipta memerlukan pembuktian dari ciptaan. Sejak kapan Allah memerlukan selain dia untuk membuktikan dirinya ada? Maka disebut Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah ghani itu bukan kaya. Ghani itu artinya tidak memerlukan, membutuhkan selain dirinya. Disebut juga as-samad, justru selain dia memerlukan dirinya, membutuhkan dirinya. Selain dia bergantung kepadanya, sedangkan dia nggak bergantung kepada yang lain. Oleh karenanya, itu ajaran filsafat masuk ke dalam Islam. Di ajaran filsafat, bukti ada Allah pencipta, itu adanya penciptaan, ada makhluk. Sekarang coba dibalik. Bukti Allah itu ada adalah Allah itu sendiri ada. Bisa nggak begitu? Nyambung. Ini karena sudah lama kena filsafat jadul itu ya. Itu bukan filsafat Islam itu. Tapi masuk ke ilmu kalam dan ditakrir oleh ulama Ahlus Sunnah. Tapi ini masih akidah berdasarkan akal, bukan akidah berdasarkan kolbu. Secara akal sahih, secara kolbu tidak sempurna. Mau sampai kapan masih di situ? Bosan loh beragama begitu. Ya. Jadi saya punya kawan, dia suka daki gunung. Kita juga suka sih. Pas kita tanya kenapa? Saya kalau di atas sering merasakan keberadaan Tuhan. Aduh, masa gunung itu doang. Kurang piknik dia ya. Emang mau di gunung itu doang. Jangan ngeres bang. Kita sering sholat khusyuk itu kalau lagi ada masalah, bener? Ya udah masalah aja tiap hari biar khusyuk. Mau? Lagi ada musibah, sholatnya mah menangis. Jadi nanya, Tat, gimana caranya biar sholat nangis? Yaudah ente punya musibah aja tiap hari. Begitu? Enggak. Kita enggak begitu. Maka saudara-saudariku, mengenal Allah itu enggak perlu dengan selain Allah. Maka akidah Ahlus Sunnah, mengenal Allah itu bukan dengan alam. Mengenal Allah itu dengan sifatnya dan namanya dan af'alnya. Coba buka kitab-kitab akidah.
Kitab Imam Sanusi, Imam Bajuri, bukan Bajai Bajuri. Itu nama imam tuh, mungkin dulu bapaknya ngaji kitab Bajuri, anaknya dikasih nama Bajuri, tapi bukan jadi ulama. Ya lumayan lah dapat berkah cinta ulama. Ya. Imam-imam itu merumuskan apa itu ilmu akidah? Ilmu akidah itu ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah berdasarkan sifat-sifatnya, nama-namanya, af'alnya. Itu ilmu yang diajarkan ulama ahlus sunnah. Tapi kok penjelasannya balik lagi ke filsafat. Jadi mengenal Allah itu bukan dengan selain dirinya. Kenallah Allah dengan dirinya. Diri itu ada nama, ada sifat, ada af'al. Oleh karenanya kita dari dulu, dari kecil belajar namanya sifat 20. Masih ingat? Allah wujud, qidam baqa mukhalafatu, sampai dinyanyikan, dilakukan, didendangkan, dinasyidkan. Nanti request ya, bro, aki-aki, nasyid sifat 20. Terserah deh ente pakai irama mana, irama langit, bumi boleh. Itu sudah masuk ke alam bawah sadar, lalu dibid'ahkan oleh saudara kita Wahabi. Ya nggak apa-apa sih dibid'ahkan, terima kasih. Akhirnya kita kan buka-buka kitab lagi. Jadi kita mengatakan syukran lakum ayyuhal wahabiyah. Terima kasih wahai Wahabi, Salafi. Berkah kalian kami baca kitabnya lebih serius. Jadi kita nggak marah sebenarnya sama Salafi, bersyukur kita. Kalau ngeliat Salafi itu saya bersyukur. Ngeliat jenggotnya kita mengambilkan jenggot kita. Insya Allah. Bapak Ibu Saudara Saudariku, mengenal Allah dengan nama, sifat, af'al, perbuatannya itu lebih cepat daripada mengenal Allah melalui selain Allah. Alam itu bukan Allah. Al-alam kullu ma siwallah. Begitu di dalam ilmu akidah, dalam kitab Usuluddin Imam Abdul Qahir beliau mengatakan al-alam kullu ma siwallah. Alam itu selain Allah disebut alam. Nama Allah alam? Bukan. Sifat Allah alam? Bukan. Zat Allah alam? Bukan. Maka kenallah Allah dengan namanya. Karena namanya tidak jauh dari yang punya nama. Al-ismuhu ainul musamma. Nama itu dia nyatu dengan yang punya nama. Oleh karenanya kalau di dalam ilmu tasawuf berzikir menyebut nama Allah itu salah satu jalan cepat pintas merasakan Allah itu ada. Enggak perlu pakai dalil. Dalil Allah itu ada bukan selain Allah tapi namanya. Sebut namanya di kolbu bergetar. Maka Bang Dik udah ngerasain hidupnya kolbu. Mata tertidur, ngorok, tapi kolbunya hidup berkah nama Allah, Allah, Allah begitu. Yang sudah ikut suluk kemarin Ramadan, siapa yang ikut suluk kemarin? Ada berapa orang? Ya belum banyak ya. Yang merasakan suluk pasti pernah merasakan sekali atau 2 kali tertidur kata teman, tapi kita merasanya tidak tidur. Apalagi kalau suluknya 10 hari, 40 hari. Bang Dik tuh enggak suluk, cuma bentar doang ngalaminnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu beliau mengatakan begini, sejak kapan Allah itu menghilang sehingga engkau perlu mencari-carinya? Sejak kapan Allah itu menjauh sehingga engkau perlu mendekatinya? Sejak kapan Allah itu tiada, lari, kabur sehingga engkau perlu kemudian menjemput kemakrifatannya? Jadi enggak perlu cari Allah, Allah dekat. Ya. Tidak perlu cari-cari Tuhan, Tuhan Maha ada, sehingga perlu dibuktikan dirinya ada. Kapan wa mata ba'uda hatta takunal athar allati tusilu ilaik. Sejak kapan Allah menjauh sehingga amalmu, alam semesta engkau jadikan cala, alat, media untuk mendekatkan diri kepadanya. Oleh karenanya dan batin. Kalau gaib itu akhirat. Yu'minuna bil ghaib itu bukan Allah. Surat apa? Percaya kepada yang gaib itu tentang akhirat. Allah tidak pernah gaib. Allah itu hanya batin dan zahir.
Jadi yang gaib makhluk. Kalau Allah tidak pernah gaib. Allah itu zahir batin. Dia zahir dalam batinnya, batin dalam zahirnya. Selamat sakit kepala. Apa maksudnya? Apa maksudnya itu? Bukti Allah itu nyata, bukan alam ini, tapi alam ini adalah buah dari perbuatan Allah. Maka bukti Allah ada bukan alam ini, tapi perbuatan Allah pada alam ini. Tipis nggak? Tipis? Bukan alam ini penanda Allah ada, tapi perbuatan Allah pada alam sehingga membuat alam ini ada. Jangan dibalik. Jangan buktikan Allah dengan adanya alam, tapi untuk percaya alam ini ada, kita percaya bahwa ada Allah yang berintervensinya. Maka alam itu dipandang sebagai perbuatan Allah. Menyaksikan alam sebagai perbuatan Allah itu namanya persaksian bahwa perbuatannya zahir. Bang Dik, mohon maaf, ini pohon gede-gede Bang Dik yang nanam? Ini pertanyaannya serius nih Bang Dik, bukan main-main nih, bukan dunia ini. Berarti Buya salah bertanya seorang. Loh, aneh salah bertanya ya? Saya orangnya nggak bisa serius Buya. Waduh gitu, ya udah aneh main-main deh. Ini ya, Bang Dik yang nanam. Kemarin nggak ada Buya nih pohonnya. Kemarin bohong. Ini saya mengambil kemuliaan dari Allah karena gunung pun banyak pohon tanpa disiram juga tumbuh Buya. Jadi saya pindahin, saya kurung ini dengan izin Allah agar bekal nanti kita terkurung dalam keteduhan gitu. Berarti Bang Dik cuma mindahin yang numbuhin Allah. Dulu kecil? Kecil. Itu nariknya biar gede gimana? Ditarik-tarik gitu ya? Atau diurut-urut? Pakai minyak tanah gitu. Buya. Ya dia gede Buya, udah banyak yang pecah-pecah Buya. Iya, makanya dalam surah Al-Waqiah. Jadi Waqiah itu bukan surat pelancar rezeki. Tapi Waqiah itu surat memahami ma'rifat Allah yang maha memberi rezeki. Beda tipis? Beda tipis? Ma'rifat cara mengenal Allah yang maha memberi rezeki. Apa kata Allah di situ contoh? Ini pohon antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah betul engkau yang menanamnya atau kami yang sebenarnya yang menanamnya? Kalimatnya zari'un, betul enggak? Aneh salah enggak? Kalau ada hafalan kita salah tolong dibenerin mumpung ada hafiz Quran. Kan beberapa ayat kadang-kadang kita kebalik ya. Sebenarnya ayat di surat mana taruh di sebelah ya. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah engkau yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Apakah engkau yang menanamnya atau sebenarnya kami yang menancapkan akarnya? Kita kan cuma naruh, yang kemudian akarnya tambah nancap ke dalam itu siapa? Tahu dari mana? Ya itu masalah kita ya. Maka pandanglah pohon alam itu bukan sebagai alam semata, pandang dia sebagai perbuatan Allah. Oke, sekarang itu alam ya. Gak usah jauh-jauh sekarang ke tubuh kita, ke pasangan. Pandanglah pasangan itu, diri ini bagian dari pancaran nama dan sifat Allah. Nanti cari nama dan sifat Allah yang cocok dengan kondisi kita. Ini dia lagi yang mana nih? Ya. Maka memandang mereka bukan sebagai perempuan laki-laki yang membersamai hidup sebatas syahwat, nafkah, beranak, pinak, tidur ngorok, lapar. Apalagi Bang Dik? Begitu, ngiler, ngorok. Dan bukan itu. Pandang mereka sebagai pancaran nama dan sifat Allah. Baru nanti ketemu. Ya, mau lanjut rumah tangganya, mau pisah, itu terserah nanti. Yang penting dia memandang ada nama Allah, ada sifat Allah memancar pada mereka. Maka ahlullah, kekasih-kekasih Allah itu jika mengatakan aku bersaksi, aku menyaksikan Allah, itu benar-benar dia menyaksikan Bang Dik. Benar-benar dia menyaksikan nama sifatnya.
Menyaksikan perbuatan yang tadi, yang katanya kemarin belum dibayar, tahu-tahu tadi lunas, itu kan perbuatan Allah. Bang D yang bayar atau sebenarnya Allah yang bayar itu? Allah yang bayar. Maka memandang alam bukan sebatas si alam, tapi alam itu perbuatan Allah. Kalau begitu, kita nggak terhijab lagi memandang alam. Alam membuktikan Allah, tapi apa? Alam sebagai perbuatan Allah, senang sudah. Kalau nama Allah di mana? Di kolbu. Maka kalau ingin merasakan nama Allah di kolbu teman, saudara, pasangan, anak, itu kolbunya dihidupkan nama Allah. Kalau ingin merasakan sifat Allah, rasakan pada sir rohaninya. Maka orang yang tidak mengenal dirinya gak akan mengenal indahnya hidup. Semakin masuk ke dalam diri semakin bahagia. Semakin masuk ke dalam diri semakin dia tidak merasa pernah kesepian. Ya, jadi yang merasakan kesepian hidupnya berarti dia belum masuk. Diri kita ini ramai sekali di dalam. Sangat-sangat ramai ya. Maka orang-orang yang kenal diri gak pernah merasa sepi. Orang-orang yang kenal dirinya sendiri itu terasa ramai. Ramai pun terasa sendiri. Dalam keramaian dia ngerasa gini doang dunia gitu. Ya. Kata orang negeri mana bagus, dia datang ke sana, begini doang. Gak ada rasanya. Hambar. Ternyata kalau ingin melihat tamasya kemanapun, kembalinya ke dalam diri. Maka ingin menikmati manapun, menikmatinya dengan diri, dengan dalam kolbu. Maka saudara-saudariku, wajib belajar nama Allah. Wajib belajar sifat Allah. Ya, nanti ada program kita, insya Allah sebelum hikam atau setelah hikam ya. Datangnya kalau bisa sebelum maghrib. Habis maghrib nanti ada Buya yang lain yang ngajar asma-asma Allah. Gitu, mau nggak? Ya, biar langsung praktek belajar nama Allah itu kayak gimana, gitu. Tapi nantilah kita umumkan kapan ya. Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad.